Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Akibat sopir truk kehilangan konsentrasi, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Seorang pengemudi terjepit di badan mobil. Polisi menangkap seorang penumpang bus tujuan Aceh ke Medan yang membawa 10 bungkus ganja kering seberat 600 gram. Percekcokan rebutan rumah dinas antara 2 istri polisi dan Polsektor Gamba harus didamaikan oleh Kapolres Labuan Batu Selatan. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, Selasa siang. Kecelakaan terjadi karena sopir truk kehilangan kendali. Di lokasi kejadian juga ditemukan alat yang diduga bong alat hisap sabu. Truk dari arah Medan menuju Kisaran menabrak mobil pick-up di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karangbaru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Selasa lalu. Kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun, dari arah berlawanan datang 1 mobil pick-up dan 2 minibus. Pengemudi truk yang kehilangan kendali menabrak pick-up hingga terseret beberapa meter. 2 minibus di belakang pick-up juga ikut tertabrak, menjadikan tabrakan beruntun ini melibatkan 4 kendaraan. Akibat kecelakaan, pengemudi pick-up terjepit badan mobil dan baru dapat dievakuasi setelah 1 jam. Sementara 5 orang lainnya termasuk pengemudi truk dan minibus mengalami luka berat dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Saat melakukan olah TKP, Polres Batubara menemukan alat yang diduga bong alat hisap sabu. Nah, pada saat setelah terjadi kecelakaan, mobil truk tetap menyorong mobil pickup tersebut sehingga terjadi lagi senggolan dengan kendaraan lain yaitu Avanza dan Toyota Rush. Nah, jadi setelah kita tindak lanjuti, kita lakukan pemeriksaan di mobil truk tersebut, ada kita temukan sisa-sisa daripada kita duga narkoba jenis sabu-sabu. Nanti selanjutnya akan kita lakukan pengembangan, lakukan tes terhadap si pengemudi mobil tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini. Sementara pengemudi truk belum dapat diminta keterangan lebih lanjut akibat luka berat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Mulai bulan ini, bantuan PKH sudah disalurkan di setiap kantor pos yang ada, salah satunya di kantor pos Tapian Dolok Sinaksak, Kabupaten Simalungun. Bantuan disalurkan pada warga kurang mampu. Antrean panjang di kantor pos Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Antrean panjang ini didominasi oleh ibu-ibu yang menunggu pembagian program Keluarga Harapan. Antrean telah terlihat sejak Selasa pagi. Para penerima program Keluarga Harapan atau PKH akan menerima bantuan sosial atau bansos senilai 1,2 juta rupiah. Tentu saja, bantuan ini sangat dibutuhkan warga terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang bulan Ramadan. Senang ya. Ibu ada suami? Udah sendiri ya. Anak-anak gimana? Udah pada jauh ya. Jadi uangnya nanti dibuat apa ini sekarang? Jelang Ramadan ini ya? Iya, ya. Program PKH dibagi menjadi 4 tahapan dalam setahun, yaitu di bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai Agustus, dan Oktober sampai Desember. Sementara bantuan pangan non-tunai diberikan setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.
Peredaran 36 kg sabu-sabu dari luar negeri di perairan Loksemawe, Aceh Utara digagalkan. Para pelaku diringkus tim gabungan TNI Angkatan Laut. Seorang pelaku mengaku tak mengetahui kalau dirinya diminta mengambil narkoba oleh temannya. Upaya penyelundupan 36 kg sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina digagalkan Lantamal 1 Belawan dan Lanal Loksemawe di kawasan pantai Bate Loksemawe, Aceh Utara yang masuk melalui jalur Selat Malaka pada Minggu 12 Maret lalu. Selain menyita barang bukti sabu-sabu, tim gabungan juga meringkus pemilik narkoba Abdurrahman dan kurir narkoba Rizky Effendi. Keduanya merupakan warga Kabupaten Aceh. Sabu-sabu yang disimpan dalam 2 karung plastik tersebut masuk melalui jalur laut Selat Malaka dan sesampainya di perairan pantai Bate Loksemawe, 2 karung tersebut dilempar ke darat dari kapal pancung yang mengangkut narkotika. Sesaat setelah melemparkan sabu, kapal tersebut kabur dan masih dalam pelacakan personil Angkatan Laut. Sementara pelaku Rizky yang menerima karung berisi sabu langsung ditangkap. Dari pengakuan tersangka Rizky, akhirnya diketahui bahwa narkotika tersebut milik Abdurrahman. Selanjutnya, petugas langsung bergerak cepat menangkap Abdurrahman di satu rumah daerah Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara. Barang datang dari laut, sehingga kami melaksanakan penyekatan juga dengan Sianter. Dalam penyergapan ketika mereka melemparkan barang tersebut, kita mengamankan 1 orang penerima barang dan juga benda yang dilempar tadi. Melalui jalur laut kembali marak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 pelaku pemeras pekerja proyek jalan tol di Serdang Bedagai, Sumatera Utara diringkus polisi. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku meminta uang hingga Rp400.000. Dosi Ferry Silitonga dan Dedi Novriadi yang merupakan warga desa Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai menundukkan wajahnya ketika berbagai pertanyaan ditanyakan oleh penyidik Reskrim Polres Tebing Tinggi. Penangkapan kedua tersangka berawal dari adanya laporan pihak pekerja proyek tol bahwa ada 2 pria yang memerintahkan agar pekerjaan jalan tol di Dusun 7, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai ini dihentikan karena belum memberikan uang kompensasi kepada pemuda setempat. Tak mau ribut, pihak pengembang pekerja tol akhirnya memberi sejumlah uang dengan 2 kali pemberian. Pemberian pertama puluhan ribu rupiah dan pemberian kedua hingga Rp400.000. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Saat ditangkap, dari tangan kedua pelaku ditemukan uang Rp400.000. Dengan cara mengaku mereka anggota SPSI. Jadi mereka sudah berbuat itu selama 2 kali, yang pertama 20.000, yang terakhir pas kita amankan mereka meminta uang sebesar Rp400.000. Modus pelakunya kemana Pak? Modus pelaku ya, mereka bilang mereka itu adalah untuk jaga malam dan untuk uang SPSI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dikurung di sel tahanan Mapolres Tebing Tinggi dan dijerat dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Polisi menangkap penumpang bus jurusan Aceh Medan karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Polisi mendapati 10 bungkus ganja kering seberat 600 gram yang akan digunakan sebagai barang bukti. Belasan petugas Satuan Narkoba Polres Langkat memberhentikan laju 1 unit bus tujuan Aceh Medan dan memeriksa seorang terduga pelaku narkoba Mursyidi yang diinformasikan membawa narkoba jenis ganja di Desa Payah, Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti ganja kering 10 bungkus sebesar 600 gram di dalam tas milik terduga pelaku. Petugas kepolisian lalu membawa Mursyidi ke Mapolres Langkat untuk diperiksa. Setelah digeledah ditemukan
10 bungkus yang diduga daun ganja kering. Setelah diperiksa, pria tersebut mengakui bahwasannya barang-barang bawaan itu adalah miliknya yang dibawa dari Aceh. Akibat perbuatannya, Mushridi terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.